رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرط. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pengajian pada subuh kali ini, izinkan saya untuk berpantun Bapak Ibu nggih. Biar enggak tegang, biar enggak ngantuk, biar enggak dikira khutbatul Jumat nggih. Pergi umroh bersama Pak Sa'dullah. Pak Sa'dullah sudah hadir belum Pak? Belum. Pergi umroh bersama Pak Sa'dullah, tidak lupa membawa sajadah. Jadi kalau misalkan mau umroh itu jangan lupa bawa sajadah. Tidak hanya sajadah saja Bapak Ibu nggih, tapi bawa koper, bawa uang, bawa bekal dan lain sebagainya. Cuma karena ini sekedar pantun, jadi ringkas gitu. Pergi umroh bersama Pak Sa'dullah, tidak lupa membawa sajadah. Selamat datang di Masjid Sabilillah, tempat berkumpulnya ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu nggih. Hari Selasa adalah hari kemarin. Turun hujan pun banyak kilat. Doa yang baik-baik untuk para hadirin, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya seperti lagi masuk TV Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan beribu-ribu kenikmatan, yang mana ketika seseorang hamba Allah diberikan nikmat yang begitu besar, maka di dalam hatinya terbesit rasa kesadaran bahwasannya kenikmatan itu tidak lain apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat konsep dasar dari ayat surat Al-Baqarah
ayat 183, maka di sana terdapat paket ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalamnya itu terdapat tuntunan dan tuntutan agar kita bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat di dalam surat Al-Baqarah tersebut, maka kita akan melihat bahwasannya konsep yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang pertama orang-orang yang beriman. Maka apabila kita melihat step by step ataupun tahapan dari seseorang yang beriman itu, maka syarat yang mutlak itu yang menjadi landasan utama, yaitu ketika mereka melakukan syariat Allah yang pertama, yaitu berislam. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran suatu objek yang mana seorang muslim itu menjadikan sebuah dimensi yang disebut dengan manusia, maka kita bisa merasakan dan melihat betapa di sekitar kita itu akan kita lihat orang-orang yang bisa menganggap dirinya sebagai seorang muslim dan mereka yang menjadi golongan orang-orang yang mukmin. Maka di dalam ayat tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka yang menjadi mukhatab atau lawan bicara di ayat ini yaitu panggilan untuk mereka orang-orang yang beriman. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak berkesempatan untuk menjadi kaum yang beriman. Apabila kita melihat bahwasannya entah di dalam kesadaran atau tidak, maka seseorang akan mencari apa yang dia panggil. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di dalam ayat ini kita bisa menyaksikan bahwasannya syariat dari berpuasa itu kutiba alal ladzina min qablikum. Maka kata bayak tubuh itu apabila kita merujuk ke ilmu sarfi, maka kita bisa melihat bahwasannya kutiba itu berasal dari kata bayak tubuh kitabatan. Maka bisa kita lihat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Maka bisa kita lihat bahwasannya dzalikal kitab itulah kitab, ataupun bisa kita lihat dari beberapa mufassir, kitab ini bisa disebut juga dengan ketetapan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ditetapkan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Maka urgensi dari berpuasa ataupun siyam Ramadan itu bisa kita lihat bahwasannya seseorang yang mukmin itu belum tentu menjadi seorang yang muttaqin. Maka urutan menjadi golongan orang yang muttaqin itu harus melalui tahapan, yaitu menjadi orang yang mukmin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bisa disampaikan bahwasannya tahapan untuk menjadi seorang yang bertakwa itu yang pertama ketika mereka melakukan syariat syahadat Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita lihat apa yang terjadi, apa yang menjadi konsep dasar
rahasia dari puasa itu tersebut yaitu ketika kita mendengar sebuah cerita, Bapak Ibu. Apabila kita sudah melakukan ibadah rutinitas kita di bulan suci Ramadan sudah melalui bertahun-tahun, maka sesungguhnya ada dimensi yang harus kita ungkap di dalam diri kita. Yang pertama yaitu dimensi jasmani. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba Allah berhasil dalam kegiatan jasmaninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan bagaimana agar mereka itu melakukan peningkatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwasanya aqimis sholah, yaitu min kalimati aqama yuqimu iqamatan. Dikatakan bahwasannya mereka yang melakukan atau mendirikan qiyamul lail, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gambaran yang begitu jelas untuk mereka yang senantiasa melakukan qiyamul lail dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pahala atau fadilatu datangnya orang-orang untuk mendekati diri ke majelis ilmu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kita melihat fenomena orang-orang berbondong-bondong dalam menuntut ilmu, baik ilmu syariah ataupun ilmu kauniyah, Bapak Ibu, maka kalau misalkan kita melihat orang-orang terdahulu yang mendidik pola pikir anak-anak mereka itu pendidikan yang moderat ataupun pendidikan yang sekuler. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran pendidikan, yaitu pendidikan ibadatu syahri Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang begitu jelas, berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Bayangkan apabila Bapak Ibu tidak mengetahui apa yang ingin diketahui untuk arah ke depannya, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu jelas bagaimana agar seseorang mukmin itu akan lebih faidahnya ketika paham arah dan tujuan untuk kedepannya. Sebuah cerita yang menggambarkan bahwasannya keajaiban dari balik kisah seseorang yang senantiasa melakukan ibadah puasa, yaitu ketika ada seseorang sedang diliputi dengan masalah yang begitu berat. Diceritakan di suatu negara Eropa, Bapak Ibu, ketika itu ada seseorang pemuda yang sudah begitu gigih dalam memperjuangkan kehidupannya. Pagi ketemu malam, malam ketemu siang, dan terus menerus mereka lakukan. Ketika itu
ia mendapatkan sebuah masalah yang begitu pelik. Ketika masalah itu sudah tidak menjadi hal yang sangat fundamental, maka ketika itu ada kisah yang menjadikan dirinya itu lupa, Bapak Ibu. Ternyata jam tangannya itu hilang. Ketika dia duduk di pinggir sawah, kemudian dia cari jam tangannya, kemudian seseorang itu akan datang dan kaget ketika menyaksikan seseorang yang mencari-cari jam tangannya dan tidak ketemu. Akhirnya ada seseorang ulama yang datang kepada dia, kemudian dia lihat bagaimana agar cara mencari jam tangan itu, maka dia perlihatkan suatu keajaiban bahwasanya dia hanya perlu duduk sebentar, kemudian dia perlu dengan keheningan. Keheningan itu akan menjadikan seseorang mendengar apa yang tidak bisa kita dengar dengan mata kepala kita sendiri. Maka apabila disampaikan oleh seorang pemuda tersebut, akhirnya dia diam, kemudian seorang ulama itu menemukan jam tangannya dan akhirnya dia bisa menemukannya. Kesimpulan dari kisah tersebut yaitu apabila seseorang itu mendapatkan sebuah ujian yang begitu besar, maka dia perlu ketenangan dalam batin dan dirinya agar dia sampai bahwasannya segala sesuatu hal masalah problematika hidup akan terselesaikan apabila ia menemukan ketenangan di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengangkat derajat seseorang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam hatinya terdapat keinginan untuk memperbaiki diri, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan jalan yang tiada ia sangka-sangka sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang begitu jelas ketika hamba Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam hatinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat pengkajian dari sebuah ritual Syamur Ramadan atau yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, maka akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika tatkala hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya itu sebagai hamba yang lemah. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pola yang akan menjadi kasus kedepannya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pendidikan dalam suatu metode yang disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 187, maka Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung ingin membimbing dan mendidik
hamba-hamba Allah untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup paket dari syahrul Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala berikan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa-doa apa yang ingin ia panjatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika rindu dengan orang-orang yang atau golongan orang-orang yang mereka senantiasa dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, golongan mereka orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ketika senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian mereka yang senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah apa yang ada di bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang begitu jelas ketika sebuah fenomena, ketika menjadikan Ramadan ataupun meramadankan bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, yaitu Bapak Ibu semuanya sudah lebih menguasai dan lebih memahami bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur ataupun di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan apa yang akan dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan gambaran yang begitu baik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai rangkaian ataupun metode yang disampaikan rutinitas harian di bulan suci Ramadan, berawal dari ketika kita menahan hawa nafsu kita dari makan dan minum sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, maka di situ terdapat pendidikan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi yaitu berupa kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa yang apabila diukur dengan parameter diri, maka sesungguhnya perjalanan suatu diri ini tidak lepas daripada apa-apa yang ada di rohani kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jasad yang begitu sempurna, maka disitulah terdapat rohani yang harus ekuivalen ataupun berbanding lurus dengan jasmaninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan itu sebagai syahrul tarbiyah ataupun menjadi syahrul maghfirah, maka ini adalah momentum yang terbaik untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan perbekalan yang lebih dari cukup untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkemajuan sebagaimana apa yang menjadi visi misi Muhammadiyah, Islam yang lebih berkemajuan lagi. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak perumpamaan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sebuah tazkiyatun nafsi, bisa dikatakan di dalam ilmu psikologi disampaikan oleh seorang profesor yang begitu ternama, Psychology of Ages, yaitu mereka yang senantiasa sadar akan umur dan bekal amal ibadah yang akan kita sampaikan.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kajian-kajian ilmiah ataupun pendidikan-pendidikan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwasanya ilmu kecanggihan teknologi zaman sekarang itu, kalau kita lihat kamera, urgensi dari sebuah kamera itu sendiri, ternyata para peneliti ingin membuat sebuah tiruan di dalam kamera ataupun lensa sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lensa yang ada di mata kita. Lensa yang ada di mata kita ternyata resolusinya lebih tinggi dari apa yang ada di kamera. Maka orang-orang pintar zaman sekarang berlomba-lomba dalam mengembangkan kecanggihan teknologi. Bisa kita lihat Bapak Ibu, sebuah kamera yang dibuat aplikasi menjadi sebuah foto atau video terekam, itu ternyata kalau misalkan kita merujuk ke asal usul dari sebuah kamera itu, ternyata mereka ilmuwan melihat apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di lensa itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba Allah, di dalam hatinya dari rumah sudah ada niatan untuk menuntut ilmu, maka terdapatlah di situ ada ganjaran daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah." Maka apabila kita melihat, mohon izin saya boleh berdiri enggak Bapak Ibu? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Nabi Muhammad, ijtama'a yajtami'u min kalimati jama'a yajma'u, yaitu suatu perkumpulan. Majtama'a qaumun, ma dari situ akan memiliki dua arti kata. Yang pertama ma'an nahiyah, yaitu larangan, dan yang pertama adalah ma sebagai question atau pertanyaan. Majtama'a qaumun, majtama'a di sini diartikan sebagai ma'an nahiyah, yaitu tidaklah suatu perkumpulan. Maka kalau misalkan kita dulu belajar ilmu biologi, ternyata komunitas itu perkumpulan dari beberapa sel. Sel berkumpul menjadi jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, organ berkumpul menjadi sistem organ ataupun sistem pencernaan yang bisa kita sebut, atau sistem pernafasan. Kemudian sistem organ tersebut akan berubah menjadi sebuah struktur personality seseorang, atau bisa kita sebut manusia, makhluk hidup, hewan, dan lain sebagainya. Majtama'a, uniknya dari ijtama'a ini adalah ketika ada seseorang berkumpul di suatu komunitas, maka PCM Wiradesa adalah sebuah atmosfer atau komunitas yang sangat baik, yang mereka akan merangkul sebuah peradaban yang baik ketika disetir ataupun dibimbing dengan bimbingan yang lebih baik lagi. Maka saya sering ngobrol dengan Pak Kiai Tajab Mustajab, saya sering ngobrol ketika kita melihat PCM Wiradesa ini bagaimana agar lebih berkembang lagi. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, PDM di berbagai belahan kota sudah menyajikan atau menyodorkan nama-nama anak-anak muda. Sebagaimana contoh PDM Batang itu Bapak Dr. Ali Trigiatno. Maka kalau misalkan kita refleksi kepada PCM Wiradesa, PCM Wiradesa mempunyai ketua yaitu Pak Basit, itu unggul, bibit unggul. Maka bibit unggul ini kalau kita masukkan ke dalam pimpinan dari PDM Kabupaten Pekalongan, maka itu akan meningkatkan derajat ataupun mengangkat dari PCM Wiradesa itu sendiri. Maka menjadi permasalahan adalah ketika kita tidak berani mengangkat
anak muda menjadi ke atas, Pak Basit, Pak Nisbun. Itu adalah sebuah gagasan yang baru, karena di berbagai politisan ataupun di organisatoris itu sekarang sudah mulai mengangkat anak-anak muda. Kalau kita merujuk kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu perkumpulan berkumpul di rumah, salah satu rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah, kemudian mereka dibacakannya Al-Quran, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah, kemudian mereka deres, mereka mengkaji apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali di dalam hati Bapak Ibu itu ada sebuah rasa ketenangan. Maka kalau misalkan Bapak Ibu sudah mulai merasakan ketenangan hidup, maka insya Allah dari Bapak Ibu akan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik dan lebih unggul. Kalau kita lihat PCM Wiradesa, pengajian subuh dan pengajian senjanya begitu populer, begitu apik dan begitu bagus. Itu tinggal nunggu waktunya saja, kita akan menjadi sebuah komunitas yang akan diunggulkan dari segi pendidikan Al-Qur'annya Bapak Ibu. Dikatakan oleh Profesor Dr. Syarifuddin, yaitu Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Ibu, sebagaimana saya sering sampaikan ke majelis-majelis ilmu, antara penelitian 35% dari penduduk Muslim di Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi insya Allah yang ada di depan saya ini Bapak Ibu semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Kalau kita lihat raut mukanya begitu antusias Bapak Ibu nggih. Antusias akan mendengarkan pengajian. Maka kalau misalkan disabdakan Nabi Muhammad SAW, min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka disadari atau tidak disadari Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu disebut-sebut namanya di sisi Allah ketika Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dari rumah sampai ke masjid, kemudian mendengarkan pengajian sepatah dua patah dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pendidikan yang begitu baik, wabil khusus pendidikan di bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan kegiatan rutinitas bulan suci Ramadan, maka dari situ terdapat ada perubahan status sosial dan perubahan dari sebuah manajemen komunitas. Maka Bapak Ibu menjadi kaum, yaitu kaumnya ahlullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu, insya Allah semuanya sudah hafal, kita bareng-bareng membaca ayat kursi Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sudut pandang fikih dan ilmu fikih, Bapak Ibu. Ternyata pendidikan yang dibalik rutinitas kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita, mendidik rohani kita. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala tidak makan sehari 2 kali ataupun tidak makan beberapa kali dalam sehari, itu ternyata masih bisa bertahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik hamba-hambanya agar senantiasa mereka membersihkan hati mereka atau jiwa mereka. Maka salah satu pionir dari pendidikan bulan suci Ramadan itu adalah menjadikannya ibadah apa yang ada di bulan suci Ramadan itu menjadi rutinitas harian kita, baik dari segi menahan hal-hal yang sudah halal pun diharamkan Allah, Bapak Ibu. Ketika bulan puasa, makan dan minum di siang hari ternyata tidak boleh. Itu adalah latihan dari agar kita bisa menahan diri dan kita bisa merasakan ruh ataupun arwah kita, Bapak Ibu. Maka sesungguhnya di dalam diri kita ini ada 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi jasmani, yang kalau misalkan sudah terkubur di alam barzah ataupun di kuburan, itu akan hancur dan lenyap. Dan ternyata ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah yang sebagaimana kita kalau misalkan sholat, ada salah satu syarat sahnya sholat yaitu agar kita tumakninah. Rahasia dari tumakninah tersebut adalah ketenangan, Bapak Ibu. Maka sholat, puasa itu pendidikan spiritualitas, pendidikan arwah. Maka sesungguhnya kalau misalkan sekarang kita dalam perkumpulan ini ada 2 dimensi perkumpulan. Yang pertama adalah perkumpulan jasad yang nanti akan lenyap, dan yang kedua adalah perkumpulan dari rohani kita ataupun roh-roh kita, yang mana dari situ nanti akan berkelanjutan ke kehidupan berikutnya. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kalau misalkan saya lihat beberapa kajian di YouTube, di internet, di buku-buku tafsir, ternyata ada kilas balik dari puasa itu sendiri, Bapak Ibu. Kita merasakan apa yang ada di roh kita. Maka kalau misalkan ketika kita sholat diminta oleh Nabi Muhammad SAW agar tumakninah, itu asal katanya itma'anna yatma'innu, ketenangan. Maka kalau misalkan ketika sujud itu sungguh tenang, dan ketika sujud itu nanti yang terdengar hanya detakan jantung. Ketika sudah tenang, maka kita akan menjadi fa'il dari itma'anna yatma'innu, yaitu mutmainnah. Mutmainnah itu urgensi dari sebuah puasa itu, Bapak Ibu. Kita melatih, mendidik diri kita untuk meyakinkan, menyadarkan diri bahwasanya kita hidup ini ada 2 dimensi, ada 2 ruang hidup. Yang pertama, ketika sudah selesai
di garis finishnya di kehidupan dunia, maka kita akan melanjutkan ke estafet berikutnya di alam barzah, kemudian perjalanan lain yaitu ketika di padang mahsyar dan lain sebagainya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hamba Allah yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan saya Bapak Ibu paham apa yang saya sampaikan barusan, yaitu kilas balik agar kita bisa mengimplementasikan tidak hanya formalitas jasadiah, tidak hanya sekedar kita menahan makan dan minum dari rasa haus, akan tetapi kita lebih menjiwai dari puasa itu sendiri. Dan selanjutnya ketika kita sudah merasakan di dalam hati kita, jiwa kita lebih tenang, insya Allah aplikatif dari rutinitas keseharian yang ada di bulan suci Ramadan itu akan menjadikan seperti di bulan suci Ramadan itu sendiri. Begitu apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya ingin berdoa bareng-bareng Bapak Ibu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala hadiniyah ala niyati shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang diusahakan oleh Bapak Ibu menjadi amal ibadah suatu saat di hari kiamat, menjadi bukti bahwasanya Bapak Ibu sudah melakukan amalan ibadah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ila liqa wa salamah fa ayyana tatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya